Waktu kalian kecil, kalian pasti pernah membayangkan saat dewasa nanti, hidup kita pasti jauh lebih menyenangkan. Kita nggak usah tidur siang, kita bebas kemana aja, kita punya uang sendiri, kita bisa membeli barang apapun yang kita inginkan, kita bisa begadang, kita bisa pergi kemanapun dan membeli apapun tanpa harus izin ke orang tua. Rasanya hidup terasa seperti di film. Kehidupan dewasa menjadi sesuatu yang selalu kita impikan saat kita kecil dulu. Tapi saat kita benar-benar masuk usia dewasa, tiba-tiba semuanya berubah. Realitanya ternyata jauh sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan waktu kita kecil dulu. Kita mulai sadar bahwa memang kita mendapatkan uang yang lebih banyak daripada waktu kita kecil dulu. Tapi tuntutan kita juga untuk membayar sesuatu jauh lebih banyak. Kita harus membayar listrik, kita harus membeli makanan kita sendiri, kita harus membayar tempat kita tinggal, kita harus membayar wifi, air, dan juga perintilan lainnya yang saat kita kecil kita tidak pernah tahu semua itu. Semakin dewasa, teman kita juga semakin sedikit, tapi pikiran kita yang semakin ramai. Masa depan terasa tidak pasti. Setiap keputusan yang kita ambil rasanya adalah keputusan yang salah. Dan fenomena ini ternyata bukan sekedar karena generasi kita yang manja ataupun kita kurang bersyukur, melainkan memang semakin kesini jumlah orang dewasa yang bahagia semakin sedikit juga. Beberapa penelitian global juga menunjukkan bahwa banyak anak muda dan dewasa muda mengalami penurunan tingkat kebahagiaan dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satu sumber penelitian yang paling terkenal dari World Happiness Report. Mereka membuat laporan dari data jutaan orang dari berbagai negara melalui survei global Gallup World Poll dan bekerja sama dengan peneliti dari universitas seperti Oxford dan juga lembaga di bawah naungan PBB. Mereka menanyakan pertanyaan sederhana. Bayangkan, dari angka 1 sampai 10, kebahagiaan Anda ada di angka berapa? Dan mayoritas menjawab angka yang sangat rendah. Tentu saja dari hasilnya sudah menunjukkan suatu pola yang jelas bahwa banyak orang dewasa modern merasa semakin lelah, tertekan dan juga kehilangan rasa puas terhadap hidup. Hari ini kita akan membahas kenapa semakin dewasa kita semakin tidak bahagia. Kita membahasnya dari pendekatan data dan bukan cuma menebak-nebak ataupun opini yang tidak pasti. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, kalian bisa subscribe dulu channel Sisi Terang Stefan Yong ini. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita membahas kenapa orang dewasa kok tidak bahagia, kita harus sepakat dulu. Bahagia itu sebenarnya apa? Banyak orang mengira kebahagiaan itu sesederhana. Punya banyak uang, bisa liburan kemana-mana, punya pasangan, terkenal, hidup terlihat sukses. Masih banyak orang yang mengaitkan kebahagiaan dengan materialitis jenuh atau sesuatu yang masih bisa terlihat ya teman-teman ya. Padahal dalam psikologi kebahagiaan jauh lebih kompleks. Karena di psikologis seseorang itu bisa tertawa di depan banyak orang, tapi sebenarnya dia sedih saat dia sendirian. Mereka bisa kaya raya, tapi setiap malam cemas takut akan kehilangan hartanya. Mereka bisa terkenal, tapi merasa kosong dan tidak punya siapa-siapa di hidupnya. Mereka bisa sebenarnya punya pasangan, tapi ternyata tidak damai dengan pasangannya. Nah karena itu psikologi modern coba memahami kebahagiaan dengan pendekatan yang lebih serius teman-teman. Kita akan membahas tentang pendekatan dari Dr. Happiness. Dr. Happiness adalah julukan untuk tokoh yang pernah melakukan penelitian dalam kebahagiaan. Tokoh itu bernama Ed Diener. Dia sampai dijuluki sebagai Dr. Happiness karena dia mendedikasikan waktunya bertahun-tahun sampai puluhan tahun hanya untuk meneliti kebahagiaan manusia. Karena dia saking penasarannya, kenapa manusia selalu di saat ditanya tuh mereka ingin bahagia. Tapi setiap orang ternyata bahagianya itu tidak sepakat gitu ya. Setiap orang memiliki arti bahagia yang beda-beda. Makanya Dr. Happiness atau Ed Diener di sini itu penasaran teman-teman. Apa sih bahagia yang sejati? Apa sih bahagia yang sesungguhnya? Nah, hasil penelitian dari Dr. Happiness akhirnya memperkenalkan suatu konsep yang namanya subjective well-being atau disingkat SWB. Yang artinya adalah kesejahteraan yang dirasakan seseorang terhadap hidupnya sendiri. Kata pentingnya ada di kata subjektif. Karena yang menentukan seseorang bahagia atau tidak itu ternyata tidak jauh teman-teman. Yang menentukan seseorang bahagia atau tidak adalah kita sendiri. Bukan penampilan luar, bukan jumlah followers yang kita miliki, bukan berapa mobil yang kita punya, bukan berapa luas rumah yang kita tinggali. Melainkan persepsi bahagia itu kita sendiri yang menentukan ternyata. Nah, Diener akhirnya menemukan sebuah 3 komponen utama yang membentuk kebahagiaan. Komponen apa aja itu? Yang pertama adalah life satisfaction atau kepuasan hidup. Ini adalah tentang bagaimana seseorang menilai hidupnya secara keseluruhan. Pertanyaan yang bisa kalian tanyakan sederhana. Apakah kalian puas dengan hidup yang kalian miliki sekarang? Orang dengan life satisfaction yang tinggi biasanya merasa hidupnya cukup sesuai dengan nilai pribadinya. Keputusan hidupnya masuk akal dan dirinya tidak sempurna tapi bisa diterima. Sedangkan
yang merasa kepuasan hidupnya rendah biasanya merasa hidupnya berantakan, salah jalan, tertinggal jauh, dan penuh penyesalan. Ini seperti menilai keseluruhan film dalam hidupmu, bukan cuma satu adegan. Jadi seperti yang saya tadi bilang, yang saya tekankan, bahwa orang dengan kepuasan hidup yang tinggi itu tahu bahwa dirinya tidak sempurna, tapi bisa diterima. Kata pentingnya adalah dia tahu. Orang yang puas akan hidupnya, dia tahu kalau dia tidak kaya, kalau dia tidak ganteng, kalau dia tidak atletis dan sebagainya, tapi dia masih bisa diterima. Makanya mencari lingkungan, mencari sosial yang bisa menerima hidup kita itu sangat penting untuk menemukan kebahagiaan kita. Dan tentunya mencari orang yang seperti itu adalah kalian harus memantaskan diri. Kalau kalian tahu bahwa nilai kalian adalah di 7, ya kalian harus mencari orang dengan nilai mungkin tidak jauh di atas kalian, misalnya 8 atau 9. Jangan kalian mencari golongan yang nilainya 20. Tentu saja kalian tidak akan pernah merasa bahagia karena kalian selalu merasa tertinggal dengan golongan kalian itu, teman-teman. Jadi di sini kita sudah dapat satu poin ya, teman-teman. Intinya adalah kita tahu bahwa diri kita tidak sempurna. Sekarang kita masuk ke komponen kebahagiaan yang kedua, positif affect atau emosi positif. Ini adalah tentang seberapa sering seseorang merasakan damai, semangat, nyaman, antusias, dan juga bersyukur. Yang itu tandanya bukan berarti kita harus bersenyum setiap hari, tapi kita masih merasa bahwa hidup kita tuh masih enak untuk dijalanin. Hidup kita tuh tidak yang hari ini sedih, hari besok kita masih bisa bahagia, 2 hari sedih, 1 hari bahagia. Intinya hidup kita tuh bukan dalam fase yang setiap hari itu kita struggling, teman-teman. Itu tandanya kalian masih bahagia. Dan komponen kebahagiaan yang ketiga adalah negatif affect atau emosi negatif. Ini kebalikan dari poin sebelumnya, yaitu positif affect. Negatif affect itu menilai seberapa sering seseorang mengalami cemas, kemarahan, sedih, frustasi, takut, dan juga putus asa. Karena semua manusia itu pasti punya empati negatif ataupun rasa seperti itu, teman-teman. Masalahnya adalah ketika emosi itu terlalu sering muncul dan terlalu berat. Contohnya kalau kalian bangun pagi ini kan kalian masih baru restart ya. Misalnya kalau gadget baru aja kalian nyalain, tiba-tiba rusak. Kan berarti tandanya gadget kalian bermasalah. Nah, itu yang dinilai oleh Dr. Happiness. Kalau kalian bangun pagi tiba-tiba udah bad mood, udah merasa aduh malas banget menjalani hidup kalian seharian, itu tandanya berarti kalian sudah ada tanda-tanda menuju ke tidak bahagiaan atau memiliki negatif affect, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bahagia sesungguhnya, karena yang menilai bahagia adalah diri kalian sendiri, maka kalian sendiri yang harus bertanya dan menjawab ya sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Kalau kalian sudah tahu, oh ya bahagiaku adalah aku masih bisa berguna untuk keluarga gitu, atau aku masih bisa dalam progres mengejar cita-citaku, berarti kalian sudah menemukan arti kebahagiaan. Kalau kalian sudah menemukan arti kebahagiaan, sekarang kita langsung menjawab pertanyaan yang jadi tema dari video kali ini. Kenapa banyak orang dewasa tidak bahagia? Itu kan pertanyaannya. Nah, karena saat kita dewasa, 3 komponen yang tadi saya sebutkan itu sering terganggu, teman-teman. Contohnya, saat kita dewasa, life satisfaction kita turun. Banyak orang dewasa merasa bahwa karir mereka itu belum jadi. Hidup mereka tidak sesuai harapan saat mereka kecil dulu, dan mereka tertinggal dari teman sebayanya. Banyak orang dewasa juga merasa positif affect-nya turun, karena mereka terlalu capek bekerja. Waktunya habis untuk hanya bertahan hidup. Jarang punya momen yang menyenangkan bersama kolega, keluarga, pasangan, maupun teman-temannya. Dan juga negatif affect-nya yang naik. Saat orang dewasa biasanya sering mengalami yang namanya tekanan ekonomi, kecemasan masa depan, konflik keluarga, dan juga tekanan dari sosialnya. Akhirnya banyak orang dewasa merasa bahwa hidup mereka berjalan, tapi dengan tidak bahagia, hanya berjalan saja ya, teman-teman. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan lebih dalam lagi. Apa yang membuat orang yang menuju umur kedewasaan 3 komponen kebahagiaannya terganggu? Ya karena beban mereka bertambah dengan sangat cepat atau tiba-tiba. Orang menuju dewasa itu biasanya kaget, teman-teman. Kita sampai SMA, sampai kuliah, itu kan kita masih belum bisa disebut dewasa ya. Terus tiba-tiba kita lulus, kita cari uang, kerja, dan sebagainya. Ini gue ngomongin bukan orang yang punya privilege tentunya, tapi orang yang mayoritas, yang benar-benar dari SMA mungkin dia udah sekolah sambil kerja, ataupun kuliah sambil kerja. Nah, kadang mereka itu ada lonjakan kaget gitu ya. Kok tiba-tiba prosesnya secepat ini? Waktu itu beban hidup kita hanya PR, hanya tugas kuliah, dan sebagainya. Tiba-tiba saya harus mikirin ekonomi keluarga. Saya tidak bisa bersenang-senang setiap hari, bermain HP scrolling, doom scrolling itu salah. Saya merasa salah. Main game hanya main 2-3 match aja itu merasa sudah buang-buang waktu dan sebagainya. Proses itu yang terlalu cepat membuat akhirnya tekanan emosional kita ini semakin rentan, semakin tertekan, teman-teman. Saat kecil kebutuhan kita kebanyakan ditanggung oleh orang tua. Nah, saat dewasa tiba-tiba saat dewasa, saat habis kita dibiayai kuliah, terus kita lulus kuliah, terus kita kerja sendiri, tiba-tiba kita harus membayar semuanya sendiri. Dari makan, tempat tinggal, listrik, internet, kesehatan, kendaraan, cicilan, sampai membantu keluarga kita. Apapun sesuatu
yang terlalu cepat itu pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Itu juga yang dialami oleh mental orang dewasa. Mereka biasanya kaget, tiba-tiba harus menanggung itu semua dan membayar itu semua hanya dalam waktu yang singkat. Lulus kuliah, kerja, tiba-tiba dia harus menanggung itu semua. Nah, menurut survei dari American Psychological Association, melalui laporan Stress in America, sumber stres terbesar orang dewasa berulang kali berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah uang, tentu saja. Yang kedua adalah pekerjaan. Yang ketiga adalah ekonomi. Dan yang keempat adalah keluarga. Artinya, kalau udah dewasa, kita itu bukan stres ala remaja yang kita, stres mikirin drama romantis, stres karena pasangan kita tidak seromantis di drama Korea atau apa sebagainya. Kebanyakan orang dewasa itu dihimpitnya oleh masalah uang, pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Biaya hidup ya, kalau aku singkat sih, biaya hidup yang membuat kita orang dewasa itu kaget, teman-teman. Nah, kembali lagi, kenapa kita bisa sekaget itu? Kenapa kita bisa, kok tiba-tiba gue harus membayar ini semua dan ternyata ini susah ya gitu. Untuk membayar ini semua, kebutuhan dasar yang gue kira ini adalah hal biasa, ternyata gue harus kerja 8 jam sehari, harus masuk sampai hari Sabtu dan sebagainya. Ya karena otak manusia itu sulit merasa tenang ketika kebutuhan dasarnya terasa terancam. Saat seseorang takut uangnya habis, otak kita akan terus berada dalam mode siaga. Nah, kalau otak sudah dalam mode siaga, akibatnya kita akan sulit tidur, kita cepat marah, kita mudah lelah, dan kita akhirnya tidak menikmati hidup lagi. Itulah yang dialami oleh banyak orang dewasa, terutama laki-laki. Karena laki-laki biasanya dalam mode siaga terus otaknya. Mereka mode survival atau bertahan hidup terus untuk keluarganya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang yang otaknya merasa siaga terus adalah orang yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, kenapa banyak orang dewasa yang sudah kaya pun mereka kadang terlihat tidak bahagia? Ini ada jawabannya. Karena manusia itu intinya, bahasa singkatnya adalah orang yang tidak pernah puas ya. Makhluk yang tidak pernah puas. Ada sebuah teori yang namanya piramida Maslow, teman-teman. Atau piramida kebutuhan manusia. Ada psikolog namanya Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat. Teori ini dikenal sebagai hierarchy of need atau piramida kebutuhan. Kebutuhan yang paling dasar, yang manusia, dalam hal ini orang dewasa harus provide ya, harus mencukupi, adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar contohnya sebagai manusia adalah makan, tidur, minum, tempat tinggal, ataupun istirahat. Nah, kalau seseorang aja kebutuhan dasarnya itu belum tercukupi, pastinya otaknya akan siaga terus. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau udah tercukupi, kalian kira cukup? Tidak. Karena di atas piramida pertama, di piramida kedua, ada yang namanya piramida rasa aman. Yaitu kita merasa aman dengan penghasilan kita yang stabil. Kita udah pasti setiap bulan, tahu kayak gini. Karena bekerja pun, menjadi seorang pegawai pun, itu merupakan privilege, teman-teman. Karena juga kita tahu bahwa setiap bulan kita dapat berapa. Itu sudah merupakan suatu ketenangan privilege yang tidak dimiliki oleh pengusaha. Lalu yang kedua adalah kesehatan kita aman. Masa depan kita udah terasa jelas, kita udah mulai punya tabungan untuk anak dan sebagainya. Nah, masalahnya banyak orang dewasa modern yang begitu gaji masuk, langsung keluar uangnya untuk bayar cicilan dan sebagainya. Punya pekerjaan, tapi bisa di PHK kapanpun. Punya rumah, tapi cicilannya mencekik dan kita tidak tahu kapan cicilan ini bisa kita tanggung terus. Itu makanya kenapa banyak orang dewasa yang otaknya dalam mode siaga terus. Anggap aja kebutuhan kedua aman. Kok masih nggak bahagia? Karena ada kebutuhan ketiga di atasnya, hubungan sosial. Karena manusia juga butuh yang namanya keluarga dekat, teman dekat, pasangan sehat, dan juga rasa diterima. Makanya banyak orang yang terlihat sukses, tapi kadang hidupnya terasa kosong. Nah, ini mulai menjadi masalah banyak orang kaya ya, teman-teman. Orang kaya mulai stresnya di sini nih. Anggap aja kalau keluarga mereka harmonis gitu ya. Masih ada lagi kebutuhan keempat di atasnya. Kebutuhan keempat dan juga kelima, ini aku gabungin karena kurang lebih hampir sama, yaitu kebutuhan penghargaan di tingkat 4 dan juga aktualisasi diri di tingkat 5. Karena ternyata puncak kebutuhan manusia adalah diakui, penghargaan diri, diinginkan, memiliki rasa yang berarti. Itu adalah puncak kebutuhan dari manusia. Orang kaya makanya nggak heran ya kalau mereka suka membuat suatu gerakan sosial yang besar-besaran, membuat bantuan dan sebagainya, karena mereka ingin dicap oleh masyarakat bahwa mereka adalah orang baik, mereka adalah orang yang berarti, mereka adalah orang penting yang mempengaruhi banyak hidup orang. Nah, orang kaya pun masih mengejar itu, teman-teman. Mereka masih mengejar yang namanya aktualisasi diri atau diakui. Jadi gak heran ya kenapa orang kaya, kalau kalian kira orang kaya dewasa mah nggak usah ngomongin itu, kebutuhan dasar mereka udah pasti terpenuhi. Enggak, ternyata kebutuhan dasar manusia ternyata ada piramidanya. Nah, setelah kita membahas tentang piramida kebutuhan, kita akan membahas tentang quarter life crisis, yang mungkin banyak kalian mengira bahwa quarter life crisis adalah sesuatu mitos.
Padahal itu nyata, teman-teman. Psikolog bernama Jeffrey Arnett memperkenalkan konsep emerging adulthood, yaitu fase usia sekitar 18-29 tahun. Fase ketika seseorang sudah bukan remaja, tapi juga belum merasa benar-benar mapan. Itu yang membuat kita stres. Kita itu di tengah. Di tengah-tengah. Orang biasanya kalau di atas 30, biasanya itu mereka penghasilannya udah tahu, udah fix ya. Karir mereka udah tahu mereka arahnya kemana. Sedangkan dari umur 18-29 tahun, kita tuh masih dalam mode berpetualang. Kita masih mode mencari jati diri. Ciri-cirinya biasanya adalah kita bingung, kita mau memilih karir yang mana. Akhirnya sering ganti tujuan, kita belum stabil ya. Kita kadang merasa tertinggal dan takut gagal. Jadi ya memang quarter life crisis itu ada dan itu memang akan kalian lewati. Tidak bisa kalian skip kecuali anak orang kaya. Makanya kadang video saya ini tidak terlalu relate dengan orang yang sudah punya privilege ya teman-teman ya. Tapi kalau orang yang tidak punya privilege tentunya ya mereka akan mengalami yang namanya quarter life crisis itu. Faktor selanjutnya yang membuat kenapa kita tidak bahagia tentunya adalah sosial media. Yang sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang kenapa sosial media membuat kita tidak bahagia, kalian bisa tonton ke video saya. Linknya saya taruh di sini di atas, bisa kalian klik. Itu adalah salah satu faktor kenapa orang dewasa zaman sekarang lebih tidak bahagia daripada zaman dulu. Karena bapak-bapak kita zaman dulu, mereka tidak bisa membandingkan dengan Elon Musk, dengan Bill Gates ya teman-teman ya. Bapak-bapak kita zaman dulu saingannya siapa? Mungkin tetangganya yang hanya memiliki tangkapan ikan yang lebih besar saat mancing, atau burung lovebird-nya lebih bagus gitu ya. Kalau zaman sekarang kita dewasa, saingan kita influencer, saingan kita orang kaya di luar sana yang entah berantah gitu ya teman-teman. Kalau itu saya nggak akan bahas lebih lanjut. Intinya sosial media juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kebahagiaan orang dewasa zaman sekarang yang semakin menurun. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kenapa orang tua atau orang yang setelah melewati kedewasaan ini biasanya mereka lebih tenang? Ada penelitian menemukan pola yang disebut U-shaped happiness curve. Ada dua peneliti namanya David Blanchflower dan juga Andre Oswald yang menemukan bahwa di banyak negara usia muda cenderung optimis, usia tengah penuh tekanan, dan usia lebih tua kebahagiaannya naik lagi. Jadi membentuk diagram U. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang lebih matang itu mulai lebih mengenal dirinya sendiri. Akhirnya mereka tidak terlalu mengejar validasi dari lingkungannya. Mereka berpikir lebih realistis. Mereka tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Saat kita sudah dewasa, umur 30 ke atas mungkin, akhirnya kita tahu ngapain saya membandingkan diri saya dengan kehidupan Justin Bieber mungkinnya. Dia adalah selebriti, sedangkan saya adalah bapak-bapak komplek. Nah, ya terlalu jauh gitu kan. Makanya akhirnya saat kita dewasa, kita mulai tahu bahwa kemarin masa muda kita adalah masa muda yang terlalu aneh, terlalu mengejar sesuatu yang nggak seharusnya kita kejar sebegitunya. Akhirnya kita juga lebih mengenal diri kita sendiri. Sebenarnya aku mau jadi apa, aku mau berguna untuk siapa, aku lingkungannya di mana. Kita akan masuk kesimpulan terakhir, nggak usah lama-lama. Aku langsung ngasih tips ke orang-orang dewasa yang mungkin menonton video ini. Jadi apa yang sebenarnya bisa membuat hidup kita lebih bahagia? Jawaban ini mungkin terasa klise dan terlalu romance. Kesimpulannya adalah, kalau mau bahagia, kita hanya butuh hubungan yang lebih hangat dan juga sehat. Pasti kalian benci kan? Jawaban macam apa itu? Jawaban yang terlalu diromantisasi lah itu bang gitu. Tapi enggak, ternyata kebahagiaan itu bukan tentang uang dan sebagainya. Kalau kita punya teman baik, yang beneran baik, yang bukan cuma teman butuh doang, kita punya pasangan yang sehat, kita punya keluarga yang sportif, kita punya hubungan yang tulus, dan kita punya pengaruh besar terhadap kualitas manusia. Kualitas manusia maksudnya kita misalnya akhirnya kita punya pengaruh terhadap anak kita. Dengan kita kerja keras, kita bisa mensekolahkan anak kita di sekolah yang lebih bagus daripada kita waktu kecil. Itu sudah suatu pengaruh yang lebih besar teman-teman. Nah itu sudah suatu dampak ya. Makanya itu sudah masuk ke hierarki kelima yang tadi saya bilang tentang hierarki Maslow, hierarki aktualisasi diri. Itu bisa kalian dapetin dari situ. Selain hubungan yang sehat yang saya sebutin tadi, kalian juga bisa mulai memperbaiki mental kalian dengan tidur cukup, olahraga rutin, hobi, tujuan hidup yang lebih jelas, dan juga kontrol finansial. Intinya, kalau kalian mau bahagia, kalimat yang harus kalian ingat adalah kalian harus kontrol mimpi kalian, kontrol ekspektasi kalian, kontrol finansial kalian, kontrol lingkungan kalian, dan kontrol yang bisa kalian kontrol. Kenapa orang dewasa tidak bahagia? Kenapa kita merasa, wah ternyata dewasa tidak sebagai yang waktu kita dulu kecil bayangkan? Kita merasa tidak bahagia hanya karena kita tidak bisa mengontrol ekspektasi kita. Jawabannya intinya sebenarnya itu teman-teman. Kita saat kecil sudah punya ekspektasi yang tinggi. Umur 20 mau pelesiran ke Eropa dan sebagainya. Ternyata kita tidak bisa mencapai itu. Kita tidak bisa mengontrol emosi yang kita rasakan saat kita tidak memenuhi ekspektasi kita. Jawabannya adalah kita tidak bisa kontrol. Kontrol hidup kalian, kontrol pikiran kalian, kontrol mental kalian, dan selamat berbahagia. Gue Steven Yang, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.